Aku menyewa FBI beneran dan berusaha membuat dia menangkapku. Jika dia berhasil, dia mendapatkan $1 juta. Apakah dia berhasil? Ayo kita lihat. Tapi enggak, ini bukan buat konten, ini bukan buat seru-seruan, ini bukan buat kontes yang menangin $1 juta. Ini beneran tentang MrBeast dilaporkan ke FBI. Loh, kok tiba-tiba nih MrBeast tahu-tahu dilaporin ke FBI? Ini benar-benar sesuatu yang menggegerkan internet karena bukan cuman adegan pelaporan yang bikin mencenangkan, melainkan yang melaporkan adalah seseorang yang emang pernah berurusan dengan MrBeast. Jadi siapa sih yang laporin MrBeast dan apa kira-kira federal crime ya, kejahatan besar apa nih yang dicurigai dilakukan oleh MrBeast? Kenapa MrBeast lagi sih? With this treasure, I summon Honor of King X Jujutsu Kaisen. Katanya di HOK, kita bisa jadi Yuji Plot Armor Itadori atau Gojo Potek Satoru. Omoshiroi. Ishoni Tamiso. Widih, gak main-main. Baru login langsung dikasih anime. Di menu lain juga banyak banget nih anime-animeannya nih. Jujutsu Kaisen banget, seru juga. Oh, ini juga ada ganti. Wow, ini juga ganti tampilannya. Buset, ini totally Jujutsu Kaisen. Berbagai macam aspek di HOK bener-bener berubah jadi Jujutsu Kaisen. Widih, bahkan pas mau matchmaking ya, masih serba Jujutsu Kaisen. Ikuzo, kita coba pakai Biron yang sekarang jadi Yuji. Gokil. Wow, animasinya nggak kacang-kacang. Ini ngeri kali, Bang. Ya, skill satunya berubah jadi Divergent Fist nih. Enak nih visual nge-spamnya nih. 1-2-nya nih ganti Divergent Fist ini. Gebuk, terus, santai, sabar, nanti gebuk lagi. Kita coba ulti yuk. Wow, ultinya ada efek Kokusen, Black Flash. Wah, ini bahaya nih. Terlalu sangat plot armor ini Yuji. Mantap cuy, ada kayak panel manganya keluar gitu juga. Gila, enak banget jadi Yuji ya, tinggal nge-spam doang ngebunuh hero anjir. Woohoo! Bilang apa? GGWP easy. Enak juga nih pakai Yuji. Berat banget plot armornya. Sudah pakai plot armor, saatnya kita pakai yang potek-potekan. Sekarang gue mau coba Kongming alias Gojo Satoru. Wah, anjir animasinya. Tahu aja, Wibu tuh suka banget nih sama animasi-animasi yang kayak gini nih. Yo, skill satunya berubah jadi Aga. Skill 2-nya berubah jadi ultinya pasti jadi purple. Mari kita coba ya. Ayo. Purple! Mampus, let's go! Lari kalian kocak banget. Anjir, malah beli oleh-oleh. Ini skinnya terlalu niat sih. Spamaka. Purple! Mampus lu. Easy. Wah, nih hero nggak sehat sih. Ini gue bisa autoin mulu nih gara-gara kekuatan anime. Selain jadi anime, cobain juga limited time event Skull Crash Scramble-nya dan dapetin token serta hadiah menarik lainnya. Makanya buruan login atau download sekarang Honor of King. Caranya tinggal klik link di bawah. Terima kasih buat para penonton yang udah selalu support dan mengklik link di bawah. Now back to the video. Sebenarnya kasus kali ini masih berhubungan sama kasus-kasus kemarin yang lagi terjerat sama MrBeast. Gak jauh-jauh dari Ava Christensen, teman baik MrBeast yang dicurigai PDF, tapi kata penyidik yang katanya sudah menyelidiki ini semua ini katanya tidak ditemukan kejahatan tersebut. Gue udah bahas lebih lengkap ya di video sebelumnya yang ini, jadi biar videonya nggak panjang-panjang, kita langsung ke inti pembahasannya aja. Jadi pada saat investigasi itu masih terjadi, belum keluar laporan, MrBeast itu dan company-nya dilaporkan sama Rosana. Buat yang belum tahu, Rosana adalah konten kreator juga yang sebenarnya bikin hobi masak. Tapi dia itu pernah ikut videonya MrBeast yang ini. Tapi dia itu ngaku kalau dia itu dicurangin, atau kasarnya MrBeast tuh ngerik gitu, ngecurangin permainannya sendiri, membuat seolah-olah dia nggak menang, yang ininya harusnya nggak menang jadi menang, yang harusnya kalah jadi menang, dan lain-lain. Intinya MrBeast itu curang dan bikin fake videos. Semenjak saat itu Rosana tuh sering banget nge-beef sama MrBeast. Nah, di sisi lain kita punya si Dogpack. Dia bukan kayak Rosana, konten kreator yang tahu-tahu bikin konten terus diundang main sama MrBeast, merasa selek sama MrBeast, abis itu bikin banyak konten mengenai keburukan MrBeast. Dogpack ini adalah mantan karyawannya MrBeast yang sepertinya punya masalah sama MrBeast, dan dia yang bikin video banyak tentang kecurigaan MrBeast melanggar banyak peraturan dan bikin fake videos juga. Dan mereka join force kayak ngomongin sebuah hal yang sangat penting yang sangat bisa membuat MrBeast katanya benar-benar kebalik nih.
Bener-bener done nih. Right up our alley. Why do you think Chris would love that show, Jimmy? Why specifically this? Jadi ini bener-bener kayak thumbnailnya Mor Pegasus gitu kan. He's done, he's done, he's done, he's done. Ya menurut mereka sih begitu ya. Pokoknya bener-bener kelar lu, abis lu, selesai lu. Karena si Dokpek ini punya sebuah potensi bukti perkara mungkin yang lebih tepatnya. Koreksi di bawah kalau bahasa hukumnya kurang tepat ya. Tapi intinya Dokpek itu mau nge-spill the tea, log chat Telegram MrBeast dan krunya pada masa-masa MrBeast itu mulai nge-YouTube. Berarti ya sekitar tahun 2010-an lah ya, dimana MrBeast ya udah lumayan gede tapi belum segede sekarang. Dan tentu saja di dalamnya ada si Chris Station atau Ava Chris Station. Gue rasa ini adalah hal yang lumrah ya, banyak banget teman-teman pasti juga kerja atau berteman gitu ada grup WA lah, tapi ini pakai Telegram dan dipakai buat kerja. Dan kadang-kadang kita tahu lah grup kerjaan atau grup kerja kelompok biasanya diisi juga dengan guyonan-guyonan atau obrolan-obrolan yang gak sesuai sama fungsi dari grup tersebut. Yang intinya si Dokpek ini tuh berhasil nemuin dan berhasil ngubek-ngubek. Tentu lu skeptis dulu dong, tentu lu mempertanyakan dulu dong. Tentu netizen langsung skeptis dong, kayak lu dapat dari mana? Keasliannya nih bisa diujinya gimana? Kan lu pegawai baru kok udah bisa dapetin cat-cat yang lama. Saran gua kalian tonton dulu videonya biar kalian dapetin full konteksnya, tapi gue di sini mau nyingkat aja bahwa si Dokpek bilang kasarnya I am the source. Tapi jujur ya pas gue liatin videonya kayaknya emang bisa masuk sih, emang bisa berani chatnya sih. Tapi gue sebelum nonton pun langsung bertanya gitu, emang boleh ya kayak isi grup chat itu disebarin gitu? Apa kepentingannya nih kok grup-grup chat disebarin? Kok jatuhnya jadi kayak nyebelin ya? Kan banyak banget hal-hal yang bisa ditarik ke out of context dan jelas itu adalah ranah private, kok tiba-tiba jadi konsumsi publik. Yang kasarnya mereka berdua itu nemuin berbagai macam hal yang kalau gua bilang kasarnya sas gitu. Jadi bukan udah pasti, tapi allegedly ya sas banget aja gitu loh. Karena di chat tersebut mereka sering ngeluarin bercandaan-bercandaan. Ini tuh bener-bener embodiment meme, tau gak sih lo? Meme yang me and the boys when the group chat leaks. Tapi ya udahlah, ini pokoknya di-spill sama si Dokpek dan Rosana. Dan iya, ada satu hal yang benar-benar cukup parah dan menjadi kayak semacam kunci sukses mereka lah untuk ngelaporin MrBeast, yaitu ada foto inappropriate-nya Ivanka Trump alias anaknya presiden terpilih Amerika sekarang, yang diduga sama mereka masih bocil, belum umur dewasa. Gue tidak akan memunculkan fotonya di sini sama sekali, dan ya tapi mereka munculin di video mereka, tapi gue nggak mau. Itulah topik bahasan besarnya gitu. Kok bisa lu nge-share foto bocil ke grup WA lu, Telegram lebih tepatnya ya. Ya selain itu ada banyak bumbu-bumbu jokes, edgy jokes yang tadi udah gue mention, tapi ada satu hal yang pengen gue angkat juga di sini yang cukup nyebelin ya menurut gua. Sends a message of an anime called Higehiro. It says, I bet Chris would love this show. Why? What's this show about? Well, it's interesting that you ask because this show is about a romantic relationship between a 26-year-old salaryman and a 17-year-old high school runaway. It's well known online to be a controversial anime. MrBeast itu kayak ngerekomendasiin manga gitu ke Chris pada saat itu, yaitu manga Higehiro. Gue yakin para wibu udah ada beberapa yang baca dan udah pada tahu gitu sama judul Higehiro. Yes, gue akui ada beberapa hal yang kontroversial di manga tersebut. Namun pertama itu fiksi, kedua plotnya tuh bukan tentang orang tua suka sama anak. Gimana yang ngejelasinnya ya? It's more than that deh, ngerti gak lo? Dan ini bukan tentang perjalanan romantis gitu loh, ngerti gak sih? Iya gak sih? Ini malah menurut gue ya, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini ngomongin, ini sedikit intermezzo ya. Di Jepang sendiri itu lagi banyak banget yang namanya tuh kayak anak remaja perempuan terutama itu kayak kabur dari rumah karena ya berbagai macam masalah. Bisa jadi karena emang lagi fase rebel, bisa jadi emang ada masalah di rumahnya, bisa jadi dia juga ada korban. Dan akhirnya dia biasa nyasar ke Shibuya, terus abis itu ke Kabukicho. Kabukicho itu red light districtnya Jepang, dan ya udah kayak Higehiro gitu. Dan gue sih ngelihatnya ya, gue nggak tahu nih maksudnya lu pada nangkepnya gimana. Gue sih pribadi, sekali lagi ini fiksi ya, gue pribadi melihatnya itu yang mau diangkat, culture tentang bagaimana anak sekolahnya itu bisa kabur daripada bisa menjadi P-word. Dan ya sebenarnya banyak dari mereka simply seeking help. Tapi ya mereka berdua kayak langsung assume bahwa itu manga tentang pacaran aja antara orang gede dan anak kecil. Gimana ya, agak kecewa sih gue. Gue sendiri belum lanjutin, gue sendiri juga belum explore secara lengkap Higehiro kayak gimana. Gue butuh mental yang kuat untuk baca yang kayak gini-ginian dari Jepang. But again, untuk menuduh orang begitu hanya karena baca Higehiro agak apa ya, low blow gak sih? Atau kayak cheap shot gitu loh, apa istilahnya ya, kurang lah. Dan berbagai macam jokes grup yang dikomentari sama mereka berdua yang menurut mereka jokesnya berlebihan, edgy banget, berbahaya banget ya. Ada YouTuber jokesnya kayak gini, hahaha gitu, kayak gitulah, yang kayak menurut gua lu berdua kurang sih. Dan seperti yang gua tadi udah mention ya, ada mantan presiden yang sekarang jadi presiden lagi, anaknya diomongin dan katanya fotonya itu masih belum gede, laporin lah ke FBI. Lalu
Apakah Mr. Beast ditahan? Apakah Mr. Beast ditangkap? Sampai sekarang sih enggak. Dan FBI sendiri pun belum memberikan statement apapun mengenai pelaporan ini. Ini laporannya juga via tweet gitu. Maksudnya dia ngasih tahu gue udah laporin loh. Dia laporin apa enggak? Apa cuman apa ya istilahnya ya nantang-nantangin segala macam, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya Twitter mencari tahu dan membuktikan kalau ternyata hal paling besar yang diangkat di sini yaitu si anak Donald Trump itu dibilangnya fotonya masih foto belum gede. Ternyata itu adalah foto pas dia udah gede. Dan jadi ternyata allegedly-nya false. Tidak ada federal crime di situ. Ya nggak tahu itu apa ya, bercandaan grup WA atau keanehan-anehan cowok-cowok di grup WA. Ada beberapa news yang keren banget. Mereka sampai ngontak pengacara, ahli hukum bahkan untuk mengomentari kasus ini. Kira-kira Mr. Beast bakal dipanggil FBI nggak kalau chat-chatnya ketahuan dan isi-isi chatnya adalah berikut seperti yang udah ada di videonya si Rosanna tadi. Dan kata beberapa ahli hukum Amerika atau pengacara di sana adalah kasus ini pada permukaan tidak terlihat memenuhi syarat untuk pelanggaran pidana federal. Jadi kemungkinan FBI akan turun tangan sangat rendah. Pada dasarnya chattingan itu tidak bisa memicu investigasi federal kecuali ada bukti jelas ada kegiatan kriminal. Kalaupun ada, mungkin cuma menghadapi civil liabilities. Nih kalau gue cek di Google katanya kayak perdata gitulah. Kecuali ada kelakuan misconduct atau potensial lain yang membuat dia terekspos akan sesuatu yang sebenarnya lagi dilakukan. Kalau pemahaman gue sih kayak dia emang lagi terlibat kasus apa dan chat itu semacam mendukung kasus yang sedang bergulir. Justru misalnya si Rosanna ini bener-bener nuduh tanpa bukti yang jelas, ini bisa kebalikannya, bisa dia yang kena federal crime. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana ia mendapatkan buktinya. Kalau bahasa Inggris gue belepotan, koreksi gue please di kolom komentar di bawah, tapi kurang lebih kayaknya intinya sama nggak sih? Tapi ini agak bahasa hukum nih, jadi mungkin teman-teman yang ahli hukum bisa koreksi gue kalau salah nih gue nih bacain translatannya. Ahli lain juga bilang, kalau chatnya cuma berupa konten ofensif dan nggak ada korban nyata, apalagi anak-anak, kemungkinan FBI nggak akan ambil tindakan. Hal ini bisa jatuhnya ke free speech aja, dan bagaimana kamu menginterpretasikannya. Yang kalau kita kumpulin ya intinya chat itu susah banget untuk jadi bukti, apalagi kalau jadi kayak semacam bukti utamanya. Apalagi kalau isi chatnya cuma jokes-jokes ofensif dan edgy. Apalagi jokes edgy itu dilakukan di ruang grup gitu, bukan di public gitu, bukan di Twitter, bukan di forum online public gitu. Dan memang sampai sekarang pun FBI tidak ada angkat bicara, tidak ada semacam kasus atau berita yang naik mengenai Mr. Beast. Dan menurut gua pun dari mata orang awam pun kita juga bisa bilang bahwa ini lemah banget buktinya. Setelah terekspos bukti mereka kurang kuat, apalagi sama netizen, apalagi tentang foto anaknya Trump, Dogpack melakukan pembelaan kalau dia bilang ini diduga. Diduga. Ini sepertinya udah mulai gimana ya, nggak asik menurut gua. Dogpack ini tuh tadinya banyak loh yang dukung dan banyak yang nungguin gitu loh mau keluarin kartu apa lagi nih untuk membuktikan kebusukan Mr. Beast. Tapi sekarang gue lihat tuh dia cuman kayak ini gue ngeduga ya. Like everybody can say ngeduga gitu. Dan jatuhnya jadi nggak jelas arahnya mau kemana. Ya nggak sih, kalian setuju nggak sih? Perjuangan lu di awal udah bagus tapi diteruskannya dengan cara yang jelek gitu, dengan cara yang kurang elok. Didapat bukti chat kayak gini aja dari mana? Dan kalaupun bohong nyebelin, kalaupun beneran juga nyebelin. Kok bisa-bisanya grup chat lu leak untuk sesuatu yang kurang kuat, tidak terbukti ada aktivitas pelanggaran federal di situ, nggak ada. Cuman ego lu bilang wah kalau orang chat kayak gini dugaan gue nih gini-gini. Jadi kayak apa sih gitu loh, ya nggak sih? Apa sih lu? Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Menurut kalian kalau grup chat kalian, coba pada komentar ya. Kalau grup chat kalian di reveal sama salah satu anggota di situ atau gimana gitu ceritanya, terus ke-spill ke Twitter, apakah kalian aman? Coba komen di bawah. Ya mungkin aman-aman aja karena cuman jokes-jokesnya aja yang edgy dan berlebihan. Tapi kalian aman nggak dari rujakan Twitter? Nah, kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian untuk seputaran internet kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.